Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan ini akan kita sampaikan tentang tata cara atau seputar sholat Idul Fitri di rumah. Yang pertama, jumhur ulama mengatakan boleh kita sholat di rumah. Yang kedua, pelaksanaan sholat id bisa dilakukan dengan sendirian sesuai tata caranya. Kemudian yang kedua adalah sholat berjamaah bersama keluarganya tanpa khutbah. Atau yang lebih lengkap lagi, lebih sempurna adalah berjamaah kemudian ditambah dengan khutbah. Dalil yang dipakai adalah riwayat Bukhari dari Anas bin Malik yang pernah mengumpulkan keluarganya kemudian meminta salah seorang budaknya untuk menjadi imam dan tanpa khutbah. Tetapi sebagian ulama kita mengatakan bahwa ketika kita sedang berkumpul kemudian diadakan khutbah, maka itu lebih baik. Yang ketiga, tentang sunnah-sunnah yang terkait dengan Idul Fitri sekalipun di rumah, maka ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi perhatian. Adalah diperintahkan kepada kita semua, kita ingatkan kepada keluarga untuk mandi terlebih dahulu. Dan yang kedua adalah makan kurma minimal dengan jumlah yang witir atau jumlah yang ganjil. Baru kemudian melakukan sholat yang dimaksudkan. Jadi jumlah witir itu disunahkan. Dan yang keempat tentang pelaksanaan sholat Idul Fitri itu sendiri. Jadi kalau kita sholat, yang perlu kita ingat adalah terdiri, dan kita sudah sering melakukannya, pasti sudah hafal, tetapi untuk mengingatkan saja. Yang pertama terdiri dari 2 rakaat, kemudian setiap rakaatnya terdapat takbir tambahan. Yang rakaat pertama 7 takbir, yang rakaat kedua 5 takbir. Di rakaat pertama ada perbedaan pendapat tentang apakah takbiratul ihram masuk di dalam hitungan atau tidak. Imam Syafi'i, di kalangan Syafi'i dilakukan takbiratul ihram tidak dihitung, sehingga 7 kali adalah selain takbiratul ihram. Dan di rakaat kedua, karena di situ ada takbir al-intiqal atau takbir perpindahan, maka takbir pada saat dari sujud ke berdiri maka dia tidak dihitung, maka kemudian kita menambah 5 kali takbir. Nah, secara umum itu untuk surat yang disunahkan di rakaat pertama disunahkan membaca surah Al-A'la atau Qaf. Yang di rakaat kedua disunahkan membaca surah Al-Ghasyiyah atau surah Al-Qamar. Tetapi itu hanya sunnah atau pilihan, mau membaca surat-surat yang lainnya juga tidak mengapa. Secara ringkas itu yang bisa kita sampaikan. Yang paling penting adalah mengisyaratkan dan mengingatkan kepada kita bahwa sholat Idul Fitri di rumah itu dibolehkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Alaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.